Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahdiana Aryati. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi akuntansi, semester 5, kelas AK 5D. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tes 3 dari dosen pembimbing Sistem Informasi Akuntansi, yaitu Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE MSI. Oke, langsung saja ya. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan kasus 9, yaitu siklus aset tetap, yang dimulai dari diagram konteks. Ini diagram konteksnya. Di diagram konteks ini, manajer produksi akan membuat laporan dan permintaan pembelian aset atau mesin produksi, dan selanjutnya akan dikirimkan ke vendor untuk melakukan pemesanan. Setelah vendor menyetujui permintaan pembelian mesin produksi tersebut, vendor akan memproses pesanan pembelian. Dan manajer produksi akan membuat persetujuan untuk mengambil aset tersebut, atau vendor akan mengirimkannya. Setelah vendor selesai memproses pemesan pembelian tersebut, vendor akan mengeluarkan barang beserta dengan salinan pemesan pembelian, faktur pembelian yang kemudian akan dikirimkan ke departemen penerimaan. Lalu, manajer produksi akan mengirimkan formulir rincian transaksi beserta salinan pesan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal ke Departemen Utang Dagang. Kemudian, Departemen Akuntansi akan melakukan proses pembayaran ke vendor atas pembelian mesin produksi tersebut. Dan Departemen Akuntansi juga akan melakukan pembayaran untuk proses akuisisi aset tetap dan pemeliharaan mesin produksi. Selanjutnya, para asisten manajer produksi akan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin terhadap mesin produksi sesuai umur ekonomis mesin tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD level 0. Di sini saya membuat 4 sistem, yaitu yang pertama, membuat laporan dan permintaan pembelian aset yang kemudian akan dikirimkan ke bagian vendor. Dan di sistem yang kedua itu memproses pesanan pembelian. Setelah vendor menerima laporan permintaan pembelian aset tetap, maka vendor akan memproses pesanan pembelian. Dan di sistem yang ketiga yaitu proses penerimaan. Setelah vendor menyetujui, vendor akan mengeluarkan barang dan salinan pesan pembelian beserta faktur pembelian, kemudian mengirimkannya ke Departemen Penerimaan. Dan di sistem yang keempat yaitu proses penyelesaian pesanan pembelian. Untuk menyelesaikan pesanan pembelian, Departemen Akuntansi akan melakukan proses pembayaran atas pembelian aset tersebut ke bagian vendor. Kemudian, Departemen Akuntansi juga melakukan pembayaran untuk proses pemeliharaan mesin produksi. Dan para manajer produksi akan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin pada mesin produksi sesuai dengan umur ekonomis masing-masing mesin. Selanjutnya masuk ke DFD level 1. Di DFD level 1 ini saya membuat 2 sistem.
di 1.1 yaitu membuat laporan dan pembelian aset. Di sistem ini memerlukan data master, yaitu data master produksi. Dan di sistem yang kedua di 1.2 yaitu penyelesaian laporan permintaan pembelian aset. Setelah pembuatan laporan ini diselesaikan, maka akan dihasilkan laporan pemesanan. Di DFD level 2 ini saya membuat dua sistem, yaitu 2.1 pemrosesan pesanan pembelian, dan di sistem ini memerlukan data master vendor. Kemudian di sistem yang kedua yaitu 2.2 proses penerimaan pesanan pembelian. Setelah vendor menyetujui, maka vendor akan mengeluarkan barang beserta salinan pemesanan pembelian dan faktur pembelian. Di DFD level 3 ini ada dua sistem, yaitu 3.1 proses pembayaran. Di proses pembayaran ini membutuhkan data master akuntansi. Selanjutnya di sistem yang kedua di 3.2 yaitu pemeriksaan dan pemeliharaan mesin produksi sesuai dengan umur ekonomis masing-masing mesin. Baiklah, kita masuk ke flowchart. Yang pertama itu yaitu manajer produksi yang mengambil formulir atas permintaan pembelian aset yang belum diisi. Kemudian manajer produksi membuat atau mengisi secara manual laporan dan permintaan pembelian aset. Setelah laporan dan permintaan pembelian aset selesai dan fix, maka akan dikirim ke vendor. Lalu vendor akan menerima laporan dan permintaan pembelian aset yang sudah fix tersebut. Lalu vendor menyepakati kontrak, dan selanjutnya vendor akan memproses pesanan pembelian tersebut. Setelah selesai, vendor akan mengeluarkan barang beserta salinan pemesanan pembelian dan faktur pembelian yang kemudian diteruskan ke departemen penerimaan. Setelah departemen menerima, departemen penerimaan akan melakukan penyimpanan ke catatan aset tetap perusahaan. Lalu selanjutnya, manajer produksi akan mengirimkan rincian formulir transaksi ke departemen utang dagang beserta salinan pemesanan pembelian, faktur pembelian, dan kebutuhan modal. Dan departemen akuntansi akan melakukan proses pembayaran ke bagian vendor atas pemesanan pembelian aset tersebut, dan kemudian departemen akuntansi juga akan melakukan pembayaran untuk pemeliharaan mesin produksi, dan para asisten manajer produksi akan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan mesin produksi. Baiklah, di sini kelemahan sistem pengendalian internal berdasarkan SAS 78, yaitu ada 4. Yaitu di sistem tersebut tidak ada pemisahan tugas yang jelas antara departemen-departemen seperti departemen akuntansi dan departemen penerimaan. Lalu tidak ada pengecekan terhadap aset yang dibeli, dan itu akan mengakibatkan jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut tidak akan bisa dikembalikan. Lalu pada siklus aset tetap tersebut tidak ada penjelasan yang jelas terkait dengan pencatatan akuntansi pembelian aset tetap atau mesin produksi.
pada saat transaksi pembelian aset tetap, bagian produksi tidak mengkonfirmasi pada departemen penerimaan dan langsung membelinya sendiri. Saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal, yaitu ada 4. Yang pertama, seharusnya di sistem tersebut ada pemisah tugas yang jelas antara departemen-departemen, seperti Departemen Akuntansi dan Departemen Penerimaan. Yang kedua, seharusnya ada pengecekan terhadap aset yang dibeli, sehingga jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut akan bisa dikembalikan. Yang ketiga, seharusnya pada siklus aset tetap tersebut ada penjelasan yang jelas terkait dengan pencatatan akuntansi pembelian aset tetap mesin produksi. Dan yang terakhir, seharusnya pada saat transaksi pembelian aset tetap, bagian produksi harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada Departemen Penerimaan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai siklus aset tetap. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.